yang baik. Mana iri yang baik? Kita cinta kepada orang, ada rasa iri, ingin kita orang kaya yang rajin berlaku. Jadi kita mau kita seperti kita ingin apa yang kita berhasad itu, hasad itu iri disertai dengan nikmat yang hilang atau berpindah disertai dengan kita lihat ada orang yang alim, ulama, ilmu, mengamalkan ilmunya, ini tidak seperti dia. Tetap kita sayang. Jadi kata Rasulullah SAW, dunia itu adalah orang yang tidak memiliki nikmat. Dan itu adalah harta bagi orang yang orang yang tidak akan hasad dengan perkara dunia. Wa ilaiha yas'a man la yaqina lahu. Orang yang tidak memiliki keyakinan akan mati-matian mengejar dunia. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In kana kharaja yas'a ala waladih sigaran fahuwa fi sabilillah." Jika orang tua keluar mencari nafkah untuk anaknya, maka dia fi sabilillah. Jadi artinya dunia ini antara dua. Dunia ini akan mulia di sisi kita, bisa juga akan hina di sisi kita. Kapan dunia itu akan mulia? Ketika kita jadikan dunia ini jembatan akhirat. Cari rezeki untuk kebutuhan akhirat, untuk bekal nafkah keluarga, bekal anak sekolah, untuk bersedekah, berimpak, berzakat, untuk kita niatkan untuk akhirat. Maka itu dunia yang mulia. Profesi yang kita jalani yang bagus, yang halal, pekerjaan, aktivitas tidak menghalangi kita dari perintah Allah, itu kita jadikan jalan untuk mengabdi, mendekatkan diri kepada Allah, itu dunia yang mulia. Tapi sebaliknya, dunia itu akan menjadi terlaknat di sisi kita, hina di sisi kita, apabila dunia ini kita jadikan melupakan perintah Allah, melalaikan perintah Allah. Sehingga Rasulullah SAW menjelaskan, jika seorang ayah keluar mencari rezeki untuk anaknya,
fahuwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah yang sangat besar itu adalah mencari nafkah, mencari rezeki, bekerja. Itu ibadah yang sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW terhadap beberapa sahabat beliau yang tangannya itu keras karena bekerja, Rasulullah mengatakan ini tangan yang tidak disentuh oleh neraka. Ini tangan yang dirindukan oleh surga. Jadi mencari nafkah itu, bekerja itu ibadah sangat besar. Tinggal jaga dirinya, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan puasa. Sholat dijaga, puasa dijaga, ibadah-ibadah wajib dijaga. Kemudian mencari nafkah, rezeki yang halal, maka dia dalam ibadah yang sangat besar. In kana kharaja yas'ala waladih sigaran fahuwa fi sabil. Jika seorang keluar mencari nafkah untuk anaknya yang masih kecil, maka dia fi sabilillah, di jalannya Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Jika seorang anak keluar mencari nafkah untuk kedua orang tuanya yang sudah tua, maka dia fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi anak yang mencari rezeki juga diniatkan untuk kedua orang tuanya, dia fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsih ya'uffuha fahuwa fi sabilillah. Jika seorang keluar mencari nafkah untuk dirinya sendiri agar dia terhindar dari meminta-minta, menjaga dirinya, dia berusaha supaya tidak meminta-minta, fahuwa fi sabilillah, dia juga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan. Tapi jika seorang keluar mencari nafkah, mencari rezeki, mencari harta, mencari uang hanya untuk bermewah-mewahan, bermegah-megahan, untuk riya, untuk pamer, fahuwa fi sabili syaitan, maka dia di jalan syaitan. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi kita jaga sholat 5 waktu, jaga puasa, keluar mencari nafkah, mencari rezeki, baik untuk anak, untuk keluarga, untuk orang tua, untuk diri sendiri, dan untuk terhindar dari meminta-minta, maka kita itu dalam ibadah besar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Tabrani, hadis riwayat Imam At-Tabrani. Wal maqalatu sabi'ah, makalah yang ketujuh, an Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta zanantu annahu yaj'aluhu warisan. Sabda Nabi, malaikat Jibril itu sering sekali berwasiat kepadaku tentang tetangga, untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira tetangga itu adalah ahli waris, kata Nabi. Malaikat Jibril senantiasa berwasiat tentang berbuat baik terhadap tetangga, sampai-sampai aku mengira tetangga itu ahli waris. Jadi salah satu tanda iman adalah berbuat baik kepada tetangga. Tidak bisa kita berbuat baik, paling kurang tidak mengganggu. Paling kurang tidak mengganggu.
Sehingga salah satu hal yang sepele, motor itu kadang suaranya luar biasa, dipretel besar suaranya, sehingga ketika dihidupkan itu bisa membuat tetangga kaget, apalagi lagi istirahat. Rupanya keren, ternyata dapat merusak apa namanya, karena Rasulullah SAW bersabda, la syai'a khoslatani la syai'a akhbas minhuma, dua hal tidak ada yang lebih buruk dari keduanya. Di antara rajanya keburukan ini, di antara rajanya keburukan sabda Nabi adalah yang pertama asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua ad-durru bil muslimin, menyakiti, mengganggu orang lain, mengganggu muslim, mengganggu orang lain. Itu masuk dalam seburuk-buruknya setelah syirik yang namanya mengganggu, menyakiti, baik menyakiti hatinya, mengganggu kehormatan orang, mengganggu harta orang, mengganggu, merusak. Itu salah satu rajanya keburukan yang namanya mengganggu, menyakiti. Termasuk menyakiti hati orang itu dosa yang sangat besar. Bahkan di sini setelah syirik itu rajanya keburukan. Di antara yang sepele itu suara motor yang dipretel begitu dahsyat, suaranya besar, bisa membuat orang kaget, mengganggu. Itu nauzubillah. Nah, jadi Rasulullah menyampaikan di antara wasiatnya malaikat Jibril senantiasa untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai aku mengira tetangga itu ahli waris, saking segitunya malaikat Jibril berwasiat. Wa ma zala yusini bin nisa hatta zanantu annahu sayuharramu talaqahunna. Kemudian malaikat Jibril senantiasa berwasiat kepadaku tentang perempuan, sampai aku menyangka perempuan itu haram ditalak. Jadi malaikat Jibril sering sekali berwasiat untuk menjaga perempuan, istri. Untuk di sebuah riwayat Rasulullah menyampaikan, Allah bin nisa. 3 kali Rasulullah ulang. Maknanya adalah bertakwalah kepada Allah dalam perkara istri. Takutlah kepada Allah dalam perkara istri. Takutlah kepada Allah dalam perkara istri. 3 kali Rasulullah ulang. Fa innahuna amanatun indakum. Karena istri itu adalah amanah di sisimu. Siapa yang tidak menyuruh istrinya sholat, tidak mengajarkannya perkara agama, sabda Nabi, faqad khanallahu wa rasulah, sungguh ia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Jadi yang punya kewajiban memerintahkan istri sholat, mengajarkan istri agama itu suami. Jika tidak mampu, maka fasilitasi dia. Fasilitas. Nah, wasiat malaikat Jibril yang kedua kepada para istri, kepada para suami untuk bertakwa kepada Allah dalam perkara istri, jaga, jalani amanat. Sampai-sampai aku mengira sabda Nabi bahwasanya haram menalak istri.
Wa ma zala yusini bil mamlukin hatta zanana yaj'alahu waqtan ya'tikuna bih. Senantiasa malaikat Jibril berwasiat kepadaku terhadap para budak untuk menghargai, menghormati budak sampai-sampai aku mengira budak itu punya waktu untuk harus dimerdekakan. Wa ma zala yusini bisiwak hatta zonan anahu faridah. Senantiasa malaikat Jibril berwasiat kepadaku untuk menjaga siwak sampai-sampai aku mengira siwak itu adalah wajib. Jadi siwak malaikat Jibril selalu berwasiat kepada Rasulullah untuk menjaga siwak. Sudah kita bahas di pelajaran fikih tentang siwak, keutamaannya, tata caranya, tempat-tempat yang sangat disunahkan. Dalam hadis Rasulullah SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau tidak memberatkan terhadap umatku, aku perintahkan mereka untuk bersiwak. Fi kulli sholatin, di setiap akan sholat. Dalam riwayat yang lain, di setiap wudu. Nah, jadi beda pahala orang yang sholat dengan siwak daripada tidak bersiwak. Banyak sekali hikmahnya siwak yang sudah kita bahas. Jadi ini salah satu yang sering disampaikan malaikat Jibril pesan, sehingga Rasulullah menyangka siwak itu wajib. Wa ma zala yusini bis salat fil jamaah hatta zanantu annahu la yaqbalullahu ta'ala salatan illa fil jamaah. Senantiasa malaikat Jibril berwasiat untuk menjaga salat jamaah sampai aku menyangka salat itu tidak diterima kecuali dengan berjamaah. Ini wasiat malaikat Jibril yang sering disampaikan kepada Rasulullah, menjaga salat jamaah sampai-sampai Rasulullah menyangka salat jamaah itu adalah wajib. Dan sudah kita bahas hukumnya menurut mazhab Syafi'i adalah sunnatun muakkadah, sangat disunahkan. Pendapat yang kedua, fardu kifayah. Satu kampung tidak ada yang jamaah berdosa. Jadi ulama yang lain ada yang mewajibkan jamaah. Ini juga yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwasannya malaikat Jibril sering sekali berwasiat untuk menjaga sholat jamaah sampai-sampai beliau menyangka jamaah itu adalah wajib. Wa ma zala yusini bi qiyamil lail hatta zanana la nauma bil lail. Kemudian senantiasa malaikat Jibril itu berwasiat untuk menjaga qiyamul lail sampai-sampai aku menyangka tidak ada tidur di malam hari. Jadi sering malaikat Jibril menyampaikan untuk menjaga ibadah malam, qiyamul lail, bangun malam, salat, zikir, istighfar. Nah, ini sering sekali disampaikan sampai-sampai aku mengira tidak ada tidur di malam hari. Sehingga para ulama itu banyak sekali menyampaikan tentang keutamaan bangun malam. Bangun malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh. Siapa yang ingin masuk
di dalam kebiasaan orang soleh, maka bangun malamlah. Banyak ulama yang membagi malamnya. Imam Syafi'i membagi malam menjadi 3. Sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk ilmu, sepertiga untuk zikir malam. Bahkan banyak ulama yang sholat subuh tidak tidur, tidak wudhu. Ternyata malamnya belajar, zikir, qiyamul lail. Faman talabal ula sahirul layali. Kata ulama, siapa yang ingin mencapai keutamaan, maka sahirul layal, jagalah malam, qiyamul lail. Wa ma zala yusini bi zikrillah hatta zanna la yanfa qaulun illa bih. Senantiasa malaikat Jibril berwasiat untuk selalu berzikir, jaga zikir sampai aku menyangka tidak ada perkataan yang bermanfaat kecuali zikir. Jadi selalu malaikat Jibril berwasiat untuk jaga zikir sampai aku menyangka, sabda Nabi, tidak ada perkataan yang bermanfaat kecuali zikir. Tapi kita dijelaskan oleh ulama, zikir itu luas. Majelis ilmu zikir, mendengarkan ceramah zikir, hadir di majelis ilmu zikir, melakukan kebaikan zikir, luas zikir, melakukan kebaikan zikir, apalagi berucap yang baik, apalagi nyata-nyata bertasbih, baca Quran dan sebagainya. Nah, ini 2 bab yang kita sama-sama baca, kaji. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan untuk bisa mengamalkannya. Yang pertama, sabda Nabi, dunia itu adalah rumah bagi orang yang tidak memiliki rumah. Jadi seperti yang dikatakan oleh dalam syair dari Sulaiman, orang mati tidak punya rumah, Allah tak marah. Mati tak punya mobil, Allah tak marah. Mati tak punya kendaraan, tak punya uang, tidak punya jabatan, Allah tak marah. Mati tanpa iman, tanpa amal, masalah. Jadi rumah dunia itu rumah bagi orang yang tidak memiliki rumah. Harta bagi orang yang tidak memiliki harta di akhirat. Orang yang tidak berakal sehat akan sibuk mengumpulkan dunia, memenuhi hawa nafsunya. Orang yang tidak paham akan sedih ketinggalan dunia. Orang yang tidak memiliki ilmu akan hasad dengan perkara dunia. Apanya yang dihasadkan? Orang dapat untung besar, orang dapat rezeki, orang dapat naik jabatan, punya rumah, orang punya kendaraan, punya apa. Bagian dunia, apanya yang dihasadkan? Dunia. Titipan Allah. Orang yang tidak memiliki hati nurani akan hasad dengan dunia ini. Nah, oleh sebab itu orang yang tidak memiliki keyakinan akan sibuk dengan dunia, akan memperjuangkan dunia. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kita jalan supaya dunia ini menjadi pengantar untuk akhirat mulia di sisi kita. Rasulullah sampaikan, jika seorang ayah mencari nafkah, berusaha bekerja untuk anak-anaknya, keluarganya, fahuwa fi sabilillah, dia di jalan Allah. Seorang anak yang berusaha untuk orang tuanya, seorang anak yang keluar mencari nafkah untuk orang tuanya,
maka huwa fisabilillah, dia di jalan Allah. Seorang yang bekerja agar terhindar dari meminta-minta, bahwa fisabilillah, dia di jalan Allah. Maka berusaha itu adalah usaha yang sangat, ibadah yang sangat besar. Selama kita tidak tinggalkan sholat, kewajiban-kewajiban kita. Yang kedua dari Rasulullah SAW menegaskan untuk berbuat baik kepada tetangga, karena malaikat Jibril selalu berwasiat untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai Rasulullah kira tetangga itu ahli waris. Kemudian yang kedua, bertakwalah dalam perkara istri. Istri itu amanah. Sampai-sampai aku mengira, sabda Nabi, haram ditalak istri itu. Saking seringnya malaikat Jibril berwasiat untuk berbuat baik kepada istri. Bahkan Rasulullah menyampaikan, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan saya yang paling baik terhadap istri, terhadap keluarga secara umum. Inna min ahsanil mu'minina imanan, sesungguhnya orang yang paling baik imannya adalah ahsanahum khuluqa, yang paling baik akhlaknya, wa altafahum biha, dan yang paling lemah lembut terhadap istrinya, keluarganya. Mudah kita ucapkan, tapi butuh perjuangan. Kurang garam, merotes. Ada suatu dilihat, merotes. Rasulullah dibuatkan minuman oleh Siti Aisyah, segera dihabiskan oleh Rasulullah. Bahagia Siti Aisyah. Wah, Rasulullah sangat suka minuman yang saya buat. Rasulullah kayaknya masih haus ini, cepat sekali habis. Tambah ya, sudah cukup. Siti Aisyah penasaran, wah, betapa enaknya minuman yang kubuat, coba tes. Saya ambilkan lagi ya Rasulullah, tapi dicoba. Minum oleh Siti Aisyah, satu teguk tidak bisa masuk, ternyata keasinan. Sehingga ulama itu menyampaikan 3 tempat boleh berbohong. Salah satunya ketika untuk membahagiakan istri. Itu. Wah, mantap betul masakan ini. Tidak kita temukan masakan seenak ini di luar sana. Wah, bahagia. Padahal itu karena Rasulullah membahagiakan istri. Itu salah satu teman. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada tambahan usulan. Ya. Jadi kata ulama, tempat pandangan Allah terhadap hambanya adalah hati hambanya. Tempat pandangan Allah terhadap hambanya adalah hati hambanya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat, innallaha yanzuru ila suwarikum, tidak melihat bentuk fisikmu, tidak melihat kulitmu, tidak melihat, tapi Allah melihat qulubikum, hatimu. Jadi hati itu adalah tempat kejujuran seorang hamba. Sekarang seorang hamba bisa saja tangannya begini bersedekah. Ternyata hatinya ingin dikatakan pemurah, dermawan. Berarti dia bohong. Makanya di dalam agama itu ada namanya siddiq. Siddiqin, orang-orang yang jujur. Orang yang jujur itu tingkatan yang sangat tinggi. Dikala sepi, ibadahnya tetap semangat. Dikala rame dia semangat, sepi pun semangat. Itu tingkatan ibadah orang yang jujur. Bersedekah, dikala rame dia semangat, dikala sepi pun tetap semangat dia bersedekah. Itu tingkatan orang yang jujur. Guru, mana guru yang siddiq, jujur? Dia ngajar di situ semangat,
di situ juga semangat. Dia siswanya datang banyak semangat, sedikit pun semangat. Dulu guru kami pernah hujan sehingga yang datang cuma 3. Nah, cuma 3 ini guru yang sangat dalam pemahaman nahu sorabnya, kitabnya. Hobi beliau itu, kata beliau, kalau lagi lapar, lagi misalnya ada masalah, ada yang bertanya tentang nahu, kata beliau, hilang lapar saya, katanya. Hilang susah saya. Saking senangnya namanya belajar nahu sorab. Beliau itu hobi yang namanya mengajar. Ketika 3 orang kami bertanya, Ustaz, kita belajarkah? Cuma 3 ini. Apa kata beliau? Jangankan kamu bertiga, tidak ada orang di sini, sepi, meja ini saya ajar. Segitunya. Jangankan ada orang, sepi di sini, meja ini saya ajar. Sudah saya berkomitmen datang untuk mengajar. Nah, sama dengan zikir. Sehingga zikir dengan hati itu lebih afdal daripada zikir dengan lidah ini. Oh, ilah Allah subhanallah, hatinya kemancing, hatinya ke laut, hatinya ke pekerjaan, hatinya ke lapangan, hatinya sama dengan salat. Seolah-olah memberikan kado kepada seorang. Bingkisan kadonya, woi bagus sekali. Bagus sekali kado. Dibuka ternyata kosong, tidak ada isinya. Itulah ibarat kita persembahkan sholat dengan sholat ibadah. Ibadah apa ternyata tidak ikhlas. Seperti casingnya saja kosong, tidak ada isinya. Tapi sebaliknya, apabila lisan kemudian disertai dengan hati, itu plus, zohir batin lengkap jadinya. Seandainya pilih salah satu, lebih afdal yang hati. Yang paling afdal, dua-duanya yang paling afdal. Tapi kalau salah satu, hati lebih. Karena itulah tempat pandangan Allah terhadap hambanya. Allahu a'lam bishawab. Ini ada tambahan. Tanda. Ya. Ya. Nah, ini harus dibatasi. Berbahaya kalau Ya. Takutnya iya. Suami ini bisa jadi macam ini. Yang penting istri bahagia. Jadi mohon ini batasi atau batasi. Ya. Ya, betul. Dunia, nah jadi ya betul. Jadi bagi orang yang tidak pernah ngaji, tidak boleh kita sampaikan mentah-mentah. Mentah-mentah dunia, rumah bagi orang yang tidak memiliki rumah. Jadi tidak usah cari rezeki, tidak usah cari rumah, karena dunia ini rumah bagi salah paham. Jadi maksudnya adalah jangan bersedih dengan apa yang tidak kita capai di dunia ini. Tetap kita bahkan hina sekali orang yang tidak mau berusaha. Jadi sangat tercela yang namanya sifat malas. Tetapi ini sebuah hiburan
ketika sudah kita berusaha, kemudian ikhtiar, doa, disitulah tawakal, karena dunia sementara. Jadi dikuatkan lagi oleh hadis Nabi, ad-dunya sijnul mukmin. Dunia itu adalah penjaranya orang-orang yang beriman. Pernah ini ditanya oleh non-muslim kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa maksudnya dunia itu penjaranya orang yang beriman dan surganya orang yang kafir? Karena